Halo Bunda, bagaimana kabar Bunda dan buah hati Bunda? Harapan saya Bunda dan keluarga dalam keadaan sehat. Program Bunda Bijak akan kembali menemani Bunda untuk membahas parenting anak usia 0-5 tahun. Kali ini saya Rosiana mau mengajak Bunda melihat beberapa hal seputar parenting anak, apakah itu mitos atau fakta. Bunda Bijak, selama kita mengasuh anak, pasti kita menghadapi begitu banyak nasihat dan masukan, sehingga membuat kita menjadi bingung ketika mengasuh anak kita. Nasihat dari orang lain perlu kita pikirkan, tapi tidak semua perlu kita lakukan, karena tidak semua baik buat anak kita. Hari ini kita akan bersama-sama melihat apakah nasihat-nasihat itu fakta atau mitos, sehingga kita bisa dengan bijaksana dalam mengasuh anak kita. Yang pertama, anak baru lahir suka menangis karena asupan ASI yang tidak cukup. Mungkin Bunda pernah mengeluh seperti ini. Bayiku kok tidak pernah kenyang ya? Haus terus, seakan tidak pernah kenyang meskipun minum ASI sudah lama dan cukup sering. Saya memiliki sendiri pengalaman seperti ini saat memiliki anak yang pertama. Mendengar bayi yang menangis terus-menerus, orang tua menjadi panik. Apalagi kalau kita tinggal dengan orang tua kita. Sang nenek si bayi biasanya terus-menerus memerintahkan anaknya untuk menambah susu formula, karena dikira ASI sang mama tidak cukup mengenyangkan bayinya. Ternyata Bunda, setiap tangisan bayi belum tentu itu menandakan dia haus. Dalam keadaan gangguan tertentu, bayi sering menangis dan rewel. Hal ini sering dianggap haus, padahal itu adalah tanda haus yang palsu. Tidak semua bayi menangis itu kekurangan ASI, ujar Bidan Rianti dalam bukunya, Mitos-Mitos dan Fakta-Fakta Seputar ASI. Perlu Anda pahami bahwa tidak semua penyebab bayi menangis adalah karena lapar. Apalagi menurut penelitian, bayi memang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangis. Dan yang perlu kita ketahui, dalam 2 minggu awal kelahiran, lambung bayi masih sangat kecil sehingga jumlah ASI yang dibutuhkan juga masih tidak banyak. Beberapa tanda yang menunjukkan bahwa ASI cukup memadai, diantaranya adalah waktu menyusui tidak terlalu lama atau tidak lebih dari 30 menit. Dalam waktu tersebut, bayi sudah dapat mengisap kandungan vitamin penting dari ASI. Bayi yang mendapatkan ASI memadai umumnya lebih tenang, tidak rewel, dan dapat tidur pulas. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dalam jumlah memadai biasanya tidak terlalu sering menyusui. Umumnya, jarak menyusui sekitar 2-3 jam. Pada bayi tertentu yang mempunyai kemampuan minum yang tidak banyak, biasanya dapat menjadi lebih sering, sekitar 1,5 hingga 2 jam. Bila kurang, dalam waktu 1,5 jam sudah minta minum, maka mungkin saja bayi bukan karena haus. Bila digendong dan diayun, bayi bisa tampak tenang, maka ASI sudah cukup. Tanda pasti bahwa ASI memadai dapat terlihat pada penambahan berat badan bayi yang baik. Hal yang perlu dilakukan oleh ibu adalah bersikap tenang, tidak stres, karena kalau semakin stres ibu, maka ASI akan semakin sulit keluar. Ibu juga perlu makan yang sehat dan melakukan pijat payudara secara rutin. Intinya, kita tidak cepat terpengaruh oleh omongan orang lain. Apabila rewel, anak semakin meningkat dan dinilai intensitasnya sangat sering, maka perlu ditanyakan kepada dokter anak atau spesialis laktasi. Dan yang selanjutnya, fakta atau mitos.
Semakin sering anak digendong akan bau tangan. Bayi baru lahir akan sering menangis. Hal ini merupakan cara bayi untuk berkomunikasi dan memberitahu orang tua di sekitarnya bahwa ia sedang lapar, haus, sakit, lelah, dan tidak nyaman, atau sekedar bosan. Saat bayi menangis atau rewel, orang tua tentu akan berusaha untuk menenangkan dengan beragam cara. Salah satu cara yang umum dilakukan dan terbilang efektif adalah dengan menggendong bayi. Namun, memang kalau terlalu sering menggendong bayi, dipercaya bisa membuatnya tidak mau dibaringkan di tempat tidur. Bayi pun menjadi manja dan hanya mau untuk selalu digendong. Perilaku bayi yang demikian sering disebut bayi bau tangan. Anggapan bahwa bayi menjadi bau tangan karena terlalu sering digendong tidaklah benar dan hanya mitos belaka. Wajar saja jika anak ingin digendong, hal ini dikarenakan bayi masih perkenalan dengan dunia luar. Sedangkan 9 bulan ia tidur dengan digendong oleh ibunya. Orang tua bahkan dianjurkan untuk menggendong atau memeluk bayi sesering mungkin, terlebih ketika bayi sedang rewel atau merasa kurang nyaman. Dengan menggendong bayi, maka orang tua dan anak akan membangun kedekatan emosional yang sangat baik buat pertumbuhan karakter bayi. Menggendong bayi sesering mungkin, terutama menggendong bayi prematur dengan metode perawatan kanguru, juga terbukti dapat menghangatkan tubuh bayi, mengurangi tangisan, menstabilkan pernapasan dan detak jantung, serta mendukung tumbuh kembang dan peningkatan berat badan bayi. Dan hal yang selanjutnya, 40 hari tidak boleh keluar dan keramas. Bunda, masa nifas adalah masa yang dimulai dari keluarnya plasenta saat persalinan hingga 6 minggu setelah seorang wanita melahirkan. Dalam periode tersebut, sebagian besar perubahan tubuh akibat kehamilan dan persalinan akan pulih sepenuhnya. Tubuh sang ibu pun akan kembali ke kondisi sebelum terjadi kehamilan. Larangan ini konon bertujuan agar tubuh tetap hangat dan tidak masuk angin maupun terkena rematik. Namun secara medis tidak ada larangan bagi ibu yang baru melahirkan untuk mandi atau keramas. Jadi bunda boleh saja mandi bila dirasakan perlu. Apakah ibu tidak boleh keluar sebelum 40 hari? Faktanya, ibu baru melahirkan memang disarankan untuk mengurangi aktivitas fisik dan banyak istirahat. Setidaknya seminggu pertama setelah melahirkan. Kemudian selama 6 minggu masa nifas, ibu baru dapat kembali ke aktivitas normalnya secara bertahap. Selama masa nifas, ibu yang baru melahirkan disarankan untuk fokus pada pemulihan diri dan perawatan bayi saja. Dan yang selanjutnya, bayi perlu digendong dan dipakaikan gurita agar kaki lurus dan perut agar tidak besar. Tidak sedikit kebiasaan turun-menurun dalam merawat bayi yang nyatanya bertentangan dengan dunia medis. Salah satunya yaitu membedong perut bayi dengan gurita. Gurita bayi diyakini bermanfaat untuk mencegah masuk angin, mengecilkan perut, dan juga mencegah pusar anak jadi bodong. Padahal penggunaan gurita bayi justru dapat membahayakan kesehatan anak. Bayi sering dipakaikan gurita mungkin karena orang tuanya cemas melihat perutnya yang besar. Sebenarnya besar kecilnya perut bayi ditentukan oleh ketebalan kulit, lemak di bawah kulit, dan otot perut yang berfungsi menahan daya dorong isi perut. Kulit bayi maupun lemak dan ototnya masih tipis karena belum tumbuh sempurna, sehingga belum mampu
menahan gerak usus yang mendorong keluar, dan ini yang menyebabkan perut bayi besar kelihatan seperti kembung. Secara ilmiah, membedong bayi tidak memiliki manfaat khusus selain hanya untuk menjaga kehangatan bayi. Perlu dicatat Bunda bahwa membedong bayi juga tidak wajib dilakukan. Bunda bisa menjaga kehangatan tubuh sang bayi dengan cara lain. Misalnya, mengatur suhu ruangan supaya tidak terlalu dingin dan mengenakan pakaian dengan bahan yang nyaman untuk si kecil. Hal ini tidak benar. Membedong tidak akan memberikan pengaruh apapun pada bentuk kaki bayi. Saat bayi baru lahir, kaki bayi pasti berbentuk bengkok karena mengikuti posisi ketika masih berada di dalam kandungan. Secara alamiah, kaki bayi akan tumbuh lurus seiring dengan bertambahnya usia. Proses ini berlangsung secara bertahap hingga bayi kurang lebih berusia 3 tahun. Dan hal yang selanjutnya yang dapat kita lihat Bunda, ibu tidak boleh minum es saat masih memberikan ASI. Kenyataannya Bunda, setiap ibu yang sedang menyusui anaknya harus memperhatikan asupan gizi makanan dan kesehatan tubuhnya, sehingga dapat memproduksi ASI yang sehat dan lancar buat kesehatan buah hatinya. Bukan saja makanan yang diperhatikan, tetapi minuman juga. Nah, ada beberapa anggapan orang kalau minum yang dingin-dingin atau minum yang dicampur es akan membuat bayi menjadi pilek. Benarkah demikian? Dilansir dari berbagai sumber, faktanya tidak ada temuan medis atau hasil penelitian yang menyatakan bahwa minum es saat masa menyusui dapat membuat bayi batuk dan pilek. Hal ini karena batuk atau pilek biasanya terjadi akibat infeksi virus dan ASI tidak bisa menularkan ini. Menurut laman The Health Site, infeksi virus ini baru bisa ditularkan melalui tetesan cairan tubuh seperti saat mama bersin atau batuk. Oleh karena itu, saat Bunda batuk atau pilek, Bunda sangat disarankan untuk selalu memakai masker supaya anak Bunda tidak tertular. Jika Bunda dalam kondisi batuk dan pilek pun tetap diperbolehkan untuk menyusui si kecil karena tidak mengubah komposisi ASI. Jadi tidak ada hubungannya antara konsumsi minuman dingin dan perubahan komposisi susu. ASI akan tetap keluar dalam kondisi hangat dan masih memberikan cukup antibodi sehingga bayi terhindar dari infeksi. Nah Bunda, inilah beberapa hal yang bisa kita pelajari saat ini. Bunda bijak, mungkin masih banyak lagi fakta atau mitos yang kita temukan selama kita mengasuh anak kita. Fakta dan mitos akan pelan-pelan kita bahas agar Bunda bijak dapat semakin baik dalam mengurus anak kita. Bunda telah mendengarkan program Bunda Bijak. Kiranya pembahasan mengenai fakta dan mitos seputar parenting anak akan menolong Bunda menjadi Bunda bijak bagi buah hati Bunda. Jika Bunda mau bertanya seputar pembahasan kita tadi, Bunda dapat menuliskan surat kepada program Bunda Bijak, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau Bunda juga bisa mengirimnya lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Selamat parenting Bunda, Tuhan memberkati.